Selamat pagi, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar agama kelas 1 semester 1, mengenal cara-cara menghormat. Pembelajaran kedua, Namaskara. Sebelum kita mulai, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya anak-anak sekalian. Ya. Mari kita mulai dengan diawali berdoa terlebih dahulu. Tangan beranjali. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Setelah berdoa, mari kita duduk hening beberapa saat. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Aku tahu nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Demikian, berulang-ulang, kurang lebih selama 5 menit ya. Yuk, duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Setelah selesai duduk hening, yuk kita mulai pembelajarannya. Apa sih tujuan belajar kalian hari ini? Setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Santun dan percaya diri dalam bernamaskara. 2. Mempraktekkan cara bernamaskara dengan benar. 3. Terbiasa bernamaskara dalam melakukan penghormatan dengan benar. Inilah 3 tujuan belajar hari ini yang harus kalian kuasai. Supaya bisa menguasai 3 tujuan ini, yuk kita awali pembelajaran ini. Ingat nggak? Iya, ini gambar apa ini? Ayo. Iya, ini adalah gambar tentang cara-cara penghormatan yang sudah kalian pelajari di pertemuan pertama ya, masih ingat? Iya. Ada beberapa cara penghormatan yang umum dilakukan. Kita bisa melakukan salah satu di antaranya bergantung situasi dan kondisi. Yang pertama, membungkukkan badan. Kedua, bisa juga bersalaman. Ketiga, melambaikan tangan. Dan yang keempat, apa itu? Masih ingat? Beranjali. Ya, kita umat Buddha menyampaikan salam, ya, bersalam dengan beranjali. Apakah kalian sudah membiasakan diri di rumah beranjali? Ketika ketemu ayah ibu, ketemu kakak adik, ketika ketemu biku, ketemu romo pandita, ya, ketika di wihara dan sesama umat Buddha. Selain beranjali, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar cara penghormatan dalam agama Buddha yang lainnya. Apa itu? Ini dia. Apa? Yuk, kira-kira ada yang sudah tahu? Oke, yang belum tahu, ya,
Ini adalah tahapan langkah-langkah cara bernamaskara. Ya, kali ini kita akan belajar tentang namaskara. Bagaimana caranya dan disampaikan kepada siapa saja? Ini dia. Nah, anak-anak, ada dua gambar. Yang atas adalah cara-cara bernamaskara bagi anak laki-laki. Yang bawah adalah cara bernamaskara bagi anak perempuan. Caranya, ya, pertama-tama bertumbuh lutut, duduk bertumbuh lutut. Kalau laki-laki kakinya terbuka, ya, lurus ke atas, ya. Kalau perempuan bertumbuh lutut, kakinya tertutup, ya, lurus ke belakang. Ya, kalau laki-laki berjinjit, ya, ujung kakinya. Kalau perempuan tidak berjinjit. Nah, selanjutnya meletakkan kedua tangan di lantai dan bersujud, dahi menyentuh lantai. Karena itu, bernamaskara artinya atau bersujud adalah membentuk 5 titik di lantai. Apa itu 5 titik? Kedua kaki, ya, kedua tangan, dan 1 dahi. Itu. Jadi bernamaskara artinya bersujud. Kalau bahasa kita bersujud. Ini tahapan yang benar cara bernamaskara. Yuk, coba sekarang kamu praktekkan. Siap? Ayo, duduk bertumbuh lutut. Tangan beranjali. Kemudian tangan ke lantai, menyentuh lantai, membentuk 2 titik lagi. Iya, selanjutnya dahi menyentuh lantai. Iya. Kalau dahi sudah menyentuh lantai, sujudnya lengkap, ya. Kalau baru kaki yang nyentuh lantai, 2 kaki, kedua tangan nyentuh lantai, itu belum lengkap sujudnya. Nah, sempurna kalau kedua kaki nyentuh lantai, kedua tangan nyentuh lantai, dan dahi. Inilah yang namanya bersujud, atau dalam agama Buddha dikenal namanya namaskara. Bisa? Baik, ya, gampang kan? Yuk, kalau sudah bisa, sekarang kita cari tahu lagi. Kapan sih dan pada siapa kalian bisa bersujud? Pertama, kepada ayah ibu di saat-saat penting. Misalnya apa di saat penting? Yaitu ketika ibu ulang tahun atau ayah ulang tahun, atau ketika kamu ulang tahun, kamu berterima kasih kepada ayah ibumu dengan cara bersujud. Atau ketika hari-hari raya, misalnya Waisak, atau kalau bagi anak-anak agama Buddha yang keturunan Tionghoa, pada saat Imlek. Nah, sebaiknya kamu bersujud tuh kepada ayah atau ibu kamu, ya. Nah, itu saat yang paling penting, saat yang tepat. Kemudian bersujud juga bisa dilakukan kepada biksu atau biksuni di saat-saat yang tepat. Saat-saat yang tepat kapan? Yaitu saat kalian pergi ke wihara, ya. Kalau di situ ada biksu, ya, kamu memberi kehormat. Bisa dengan bernamaskara, juga bisa dengan beranjali. Nah, yang ketiga, sebelum dan sesudah baca doa dan parita di depan altar. Kalau kalian baca doa bukan di depan altar, tidak usah bersujud. Tapi kalau kamu di depan altar, ya, kamu bersujud. Yang keempat adalah menghormat kepada Buddha dan Bodhisattva. Ya, ketika kamu datang pergi ke wihara, masuk ke aula wihara, bersujud kepada Buddha dan Bodhisattva. Ya, itulah penggunaan namaskara dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Yuk, besok-besok kamu bisa lakukan ini. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Apa sih yang sudah kamu tahu sekarang? Oh, anak-anak, ternyata kalian sekarang sudah banyak tahu loh hari ini. Apa saja? 1, kamu sekarang tahu bahwa bernamaskara
artinya bersujud. Cara bersujud adalah membentuk 5 titik di lantai, yaitu 1 dahi, kedua tangan, dan kedua kaki. 3. Laki-laki dan perempuan berbeda cara bersujud, ya, berbeda cara bersujudnya di posisi kaki. 4. Bersujud dilakukan kepada Buddha, kepada Bodhisattva, pada para biku atau bhiksuni, dan juga kepada kedua orang tua. Jadi itu ya yang sudah kalian pelajari hari ini. Senang bukan? Yuk, kalau sudah, sekarang tiba saatnya kita bernyanyi lagu Namaskara dengan irama lagu Menanam Jagung. Yuk, ikuti. Ayo kawan bernamasara, kita bersujud kepada Buddha. Bernamasara dengan penuh hikmat, kita menghormat kepada Buddha. Ayo, ayo bernamaskara, kita bersujud kepada Buddha. Lagi. Ayo kawan bernamaskara, kita bersujud kepada Buddha. Bernamaskara dengan penuh hikmat, kita menghormat kepada Buddha. Ayo, ayo bernamaskara, kita bersujud kepada Buddha. Ayo, ayo kita bernamaskara, kita bersujud kepada Buddha. Kita bersujud kepada Buddha. Oke, bisa? Yuk lanjutkan sendiri ya. Oke, ya ada sedikit salah-salah, nggak apa-apa ya. Yuk, yang penting happy. Yuk, setelah bernyanyi, yuk sekarang tugas kalian nih. Tugasnya kalian lakukan bernamaskara atau bersujud kepada orang tua kamu, seperti contoh di gambar ya. Atau bersujud bernamaskara kepada Buddha. Nah, tugas kalian kalau kamu sudah lakukan, ya, kamu foto dan kamu kirim kepada guru kamu. Siap ya? Oke, selamat melaksanakan tugas namaskara, dan yang penting dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari ya, di saat dan waktu yang tepat. Nah, setelah selesai belajar, yuk kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Tangan beranjali, kita tutup doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sekian pelajaran hari ini. Tetap semangat. Namo Buddhaya.